Oke, terima kasih Mbak Dia dan Mbak Ayu. Di sini kita akan lanjut lagi ke bagian selanjutnya, yaitu komen artisan. Nah, komen artisan ini adalah command line interface yang khusus dibuat yang ada di Laravel. Dan di sini artisan itu punya berbagai komen yang gunanya itu bisa membantu pembangunan aplikasi di Laravel ini. Ada beberapa contoh di sini, misalkan kita mau melaunching aplikasi development-nya, itu kita bisa pakai PHP Artisan Serve. Nah, kalau misalkan kita mau membuat objek-objek Laravel-nya, jadi kita mau membuat file controller-nya, mau membuat file untuk migrasi database, itu kita nggak perlu susah-susah buka foldernya, nyari foldernya, terus habis itu kita bikin filenya sendiri, dan kita tata strukturnya, kita nggak perlu susah-susah seperti itu, kita bisa langsung eksekusi dengan komen PHP Artisan Make ini. Dan di sini contohnya kalau membuat controller adalah PHP Artisan Make .2 controller, kalau untuk file migrasi database-nya itu kita bisa pakai PHP Artisan Make .2 migration. Nah, ada contoh lain, kita bisa melakukan migrasi. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, misalkan kita mau memigrasi data yang sudah kita buat di file migrasinya, itu kita bisa menggunakan PHP Artisan Migrate. Nah, komen-komen ini itu bisa kita running di dalam command prompt. Dan pastikan sebelum running ini itu kita sudah di dalam foldernya project kita. Jadi memang di dalam folder project kita itu ada namanya file artisan. Nah, file artisan itu yang akan mengeksekusi komen-komennya Laravel ini. Nah, kita di sini bakal lanjut ke pembuatan demo page sederhana. Mungkin di sini untuk objektif pertama, kita nggak susah-susah. Kita cuma mengubah teks landing page-nya. Yang mana awalnya kalau kita setelah install Laravel, itu di sini ada tulisan documentation, di sini ada tulisan Laracache. Nah, kita mau mengubah tulisan yang ada di sini. Pertama, kita buka untuk root webnya. Ini coba kita langsung praktek. Nah, di sini saya sudah membuat satu project Laravel yang digunakan untuk demo. Nah, pertama kita buka root dulu, karena ketika kita mengakses Laravel, itu kita akan dipertemukan oleh root dulu. Nah, di sini ada beberapa file roots. File roots api.php, channels.php, console.php, dan web.php. Untuk yang digunakan di browser itu akan mengarah di sini, di web.php. Nah, kita lihat di sini, cuma ada satu root yang dia itu slash. Jadi memang setelah kita akses di halaman 127.001.8000 itu kita akan diarahkan ke root ini, root yang pertama ini. Lalu dia akan mereturn view. Jadi dia akan langsung mengembalikan view. View-nya di sini ada view welcome. Nah, view welcome ini ada di mana sih? Ada di sini, ada di resource, views, dan di sini ada welcome.blade.php. Jadi di sini adalah nama filenya. Welcome ini nama filenya. Jadi misalkan di sini kita rubah nama filenya jadi landing page. Itu di view-nya sini juga kita perlu ubah landing page. Gitu. Nah, kita berarti tahu ketika kita masuk di halaman Laravel ini akan masuk ke dalam view landing page-nya di sini. Nah, ini struktur dari landing page-nya yang ada yang sudah ada di bawaannya Laravel. Nah, kita cari nih documentation Laracache ini posisinya ada di mana sih? Ini kita lihat, kita coba cari, type find aja langsung documentation.
Nah, posisinya ada di sini, documentation. Jadi kita coba langsung ganti dokumentasi, dan yang satunya Laracast. Ini coba kita ganti Laravel Podcast. Nah, kita sudah ganti tulisannya di sini, terus kita coba refresh, dan di sini sudah otomatis keganti. Karena memang ini file halaman ini itu adalah file akses ke landing page .glit ini. Ini untuk objektif kita yang pertama. Ini masih mudah mengubah teks landing page. Nah, di sini kita lanjut ke objektif kita yang kedua, menambahkan page baru. Jadi di sini sudah saya siapkan ada apa? Di link ini silakan teman-teman download. Di sini sudah saya siapkan file Bootstrap yang isinya ada 2 halaman. Yang pertama adalah starter, yang kedua adalah Jumbotron. Jadi kita objektifnya membuat 2 halaman ini. Yang satunya /starter itu langsung mengarah ke yang file Bootstrap starternya. Yang kedua adalah Jumbotron yang mengarah ke file Jumbotronnya. Nah, ini untuk filenya coba kita buka. Jadi nanti ada dua folder ini, starter dan Jumbotron ini. Kita coba lihat yang starternya. Nah, untuk struktur file starternya seperti ini. Jadi memang HTML plain yang menggunakan Bootstrap. Di sini kita menggunakan Bootstrap. Nah, kita ingin membuat satu view yang isinya starter ini. Jadi kita langsung buat aja di dalam view ini starter.glit.php. Pastikan di dalam view ini kita menggunakan .glit.php supaya nanti Laravelnya bisa baca, oh ini file glit, template glit ini yang ada di sini. Lalu kita langsung coba copy paste aja ke sini. Nah, terus setelah kita buat starternya, ini kita buat juga untuk yang Jumbotronnya. Jumbotron.glit.php. Sama, kita langsung buka Jumbotronnya, terus di sini kita langsung sorry interrupt sedikit Mas Bintang. Ada masukan dari teman-teman mungkin kayaknya agak terlalu cepat kali ya. Mungkin bisa di pelan-pelan sedikit dan mungkin bisa diulang sedikit tadi untuk linknya. Oh ya, untuk linknya ya. Ya, untuk linknya dan mungkin agak dipelanin dikit. Terima kasih. Siap. Ya, terima kasih Mbak Dia. Mohon maaf kalau misalkan terlalu cepat. Di sini untuk linknya silahkan di-download di sini. Mungkin saya kasih waktu 1 menit ya untuk download ini. Oke, saya lanjut ya. Jadi setelah download file ini, kita buka filenya. Di sini salah satu contohnya ini. Ini filenya yang starter. Jadi teman-teman coba buka yang file starter template bootstrap.html. Setelah dibuka, di sini kita langsung copy aja, copy isinya, terus kita buat view baru di Laravelnya, di folder resource, views, terus kita buat file starter.glit.php, terus kita langsung copy paste aja ke sini. Kita langsung copy paste ke starternya.
Sama untuk yang jumbotronnya, kita buka file jumbotronnya, kita langsung copy, paste ke jumbotronnya. Nah, kalau sudah, di sini kita bakal punya 3 view. Nah, posisi sekarang itu kita masih membuat file view-nya aja. Jadi kita masih belum bisa mengakses. Misalkan kita mau akses starter, di sini nanti bakal not found karena kita masih belum membuat file untuk root-nya. Kalau kita akses starter ini, bakal akses view-nya starter. Nah, gimana caranya kita buat root ini? Jadi kita ke folder roots di sini. Terus teman-teman buka yang web.php. Jadi ini roots untuk yang webnya. Kalau sudah, setelah buka web.php ini, teman-teman langsung copy aja root-nya yang di atasnya. Yang perlu diganti ada di sini. Kalau kita pakai slash ini adalah akses ke yang benar-benar plain-nya. Jadi 127.001.8.000 terus slash. Nah, itu aksesnya ke sini, ke landing page ini, ke yang root yang slash ini. Nah, kalau kita mau membuat yang linknya starter, itu kita buat di sini starter. Jadi kalau starter, di sini kita arahkan ke view-nya yang starter juga. Nah, setelah kita buat di sini starter, return-nya ke view-nya starter, kita coba lagi di browser kita. Kita coba /starter. Nah, ini muncul ke view-nya yang tadi. Cuma bakal kelihatan beda ya. Di sini masih benar-benar file HTML-nya. Kira-kira kenapa? Nah, kalau ya, seperti yang kita tahu, kalau HTML ini dia adalah struktur-strukturnya seperti ini aja. Jadi di dalam sini ada link apa, ada form apa, terus ada bagian-bagian apa. Itu adalah HTML-nya. Nah, untuk yang tugasnya mempercantik di sini adalah CSS-nya. Berarti di sini ada problem di CSS-nya. Coba kita buka lagi di starter.blade-nya. Nah, seperti yang kita tahu, di sini kita ternyata mengimport file CSS. Di sini ada 2 file CSS yang diimpor, dan di sini dibutuhkan untuk mempercantik halaman webnya. Nah, di dalam folder yang sudah saya share, ini juga ada JS dan CSS-nya. Nah, ini perlu kita bawa juga ke dalam Laravel kita. Tapi posisinya di mana? Posisinya adalah di sini, public. Di public sini, itu kita menaruh file CSS dan JS yang nantinya akan diakses oleh view Laravel view blade kita. Nah, di sini kita buat folder aset. Ini style saya aja, biasanya nyimpan di aset sini. Terus kita buat folder di dalamnya aset itu JS dan CSS. Nah, nanti file JS dan CSS-nya itu kita taruh di sini. Kita langsung buka aja untuk folder asetnya. Kita buka folder asetnya, terus kita ke CSS, kita ambil file CSS-nya yang tadi. Jadi ini yang terikut di Jumbotron atau yang di starter, isinya sama kok, CSS sama JS-nya. Itu langsung di copy aja. Di sini.
dan ke yang asset JS-nya. Kita copy file JS-nya. Oke. Setelah kita copy, kita lihat di sini file-filenya sudah masuk. Ini ada file bootstrap-nya dan file custom CSS-nya, dan ini JS-nya. Oke, terus kita coba refresh lagi. Nah, di sini ternyata masih belum terpengaruh oleh file-file itu. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah di sini. Di sini untuk mengimport file CSS, kita perlu ada linknya. Linknya kemana? Ke sini. Sedangkan kita naruh linknya ini masih bawaan yang dari bootstrap-nya. Karena kita menaruh HTML di yang bawaannya tadi itu di dalam folder yang sama. Nah, kalau misalkan kita taruh di Laravel, kita perlu link yang bisa mengakses file yang ada di dalam public ini. Nah, caranya pakai apa? Caranya ada namanya asset. Jadi yang sebelumnya seperti ini kita ubah href-nya. Kita pakai tag blade di sini. Tag kurung kurawal 2 kali, terus ditutup 2 kali. Ini tag blade yang fungsinya untuk mencetak fungsi yang ada di dalam ini. Misalkan di dalam sini kita ada variabel PHP. Nah, nanti dia akan tercetak di dalam blade ini. Untuk memanggil linknya ke file asset, itu kita pakai asset. Asset, terus di sini ini helpernya dari Visual Code, jadi bisa langsung ke linknya. Kita asset ke folder asset, CSS, terus yang bootstrap. Ini bisa kita hapus, terus kita buat juga yang sama di sini untuk custom CSS-nya. Kurung kurawal, asset, terus yang custom CSS. Coba kita cek lagi untuk yang CSS-nya di sini sudah terlink, sudah kita link ke publiknya. Terus coba kita scroll ke bawah. Di bawah ini juga ada ternyata yang dia membutuhkan link ke file asetnya. Jadi kita ubah juga di sini untuk yang JS jQuery, berarti kita pakai sama blade asset JS jQuery. Jadi kita pilih yang ini. Terus ini yang popper min JS-nya, asset popper min JS. Terus di sini yang bootstrap JS-nya. Asset bootstrap JS. Jadi untuk yang file CSS tadi kita arahkan ke CSS-nya, untuk yang JS-nya ini kita arahkan ke JS-nya masing-masing. Oke, kalau sudah kita save, terus kita coba reload di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti memang sudah terlink dengan file CSS dan JS yang sudah kita pasang tadi. Ini kita coba lakukan hal yang sama untuk yang Jumbotron. Jadi kita ganti aset untuk bootstrap, yang ini untuk yang custom. Ini untuk yang jQuery Slim. Slim, terus yang poppernya. Ini yang bootstrap JS-nya.
save, kita coba akses untuk Jumbotron. Nah, di sini masih belum. Kita coba cek link di webnya. Nah, di sini karena di root-nya kita masih membuat yang starter aja. Sekarang kita buat juga untuk yang Jumbotron. Oke, Jumbotron, view-nya juga ke Jumbotron. Oke, kita refresh. Nah, sudah terakses untuk filenya. Jadi kita sudah di sini sudah bisa membuat 3 halaman. Ini halaman defaultnya dari Laravel. Terus di sini kita ada starter page-nya. Dan di sini ada Jumbotron. Jadi sudah ada 3 halaman. Nah, di sini misalkan teman-teman memerlukan file Blade ini dimasukkan ke dalam folder tertentu, misalkan folder view page. Nah, untuk file Jumbotron ini kita pindah ke dalam view page. Di roots-nya sini, ini perlu kita ganti juga. Jadi kalau kita pasang seperti ini aja, ini benar dia akan akses file yang hanya di bawahnya folder views. Jadi cuma ada 2 file ini yang bisa diakses. Tapi kalau misalkan kita mau mengakses untuk ke view page ini, itu kita perlu tambahkan lagi view page di depan Jumbotron ya. Jadi misalkan untuk akses Jumbotronnya kita perlu akses dulu foldernya view page, terus baru filenya file Jumbotron. Kita coba reload, nah masih bisa terakses. Misalkan nanti ada folder lain juga di dalamnya, kita juga perlu definisikan juga di sini untuk folder-foldernya sampai ke filenya, gitu. Oke, jadi untuk yang perlu kita pastikan di sini, kalau kita mau membuat page yang kita copy dari template, jadi kita siapkan template-nya dulu. Yang tadi kita buka. Kita siapkan template-nya ini dulu. Jadi di sini ada HTML-nya, ada JS-nya, ada CSS-nya. Nah, HTML ini yang akan kita masukkan ke dalam view-nya. Jadi yang di dalam view, resource view, itu cuma yang HTML ini aja. Kalau ada file JS dan CSS ini kita taruh di folder public. Terserah nanti di sini public, di dalam public ini mau bikin folder langsung CSS sama JS, atau dimasukkan ke dalam aset seperti yang saya lakukan ini bisa. Nanti tinggal kita ubah untuk pemanggilannya yang di HTML-nya. Kita ubah menggunakan fungsinya aset. Jangan lupa kalau kita pakai fungsi-fungsi PHP, itu kita perlu tag-nya Blade ini. Kurung kurawal 2 kali. Mungkin kalau yang sudah pernah pakai PHP native, itu biasanya kalau kita nambahkan PHP di dalam file HTML itu pakai yang tag-nya PHP. Tag-nya PHP gini. Terus di sini code PHP-nya apa. Nah, kalau di Laravel itu kita pakai ini. Templating pakai tag-nya Blade ini. Jadi dia otomatis kalau ada ini, berarti semua yang di dalamnya sini itu akan dibaca sebagai fungsi-fungsi dari PHP. Entah itu memanggil variabel atau seperti ini, memanggil linknya ke aset. Jadi di sini setelah teman-teman copy HTML-nya, terus habis itu udah di copy file CSS dan JS-nya ke dalam folder public asset ini, itu
itu teman-teman perlu ngerajut CSS ke JS dan CSS, JS dan HTML-nya dengan menggunakan ini, menggunakan tag asset ini. Oke. Sekarang kita balik ke objektifnya. Di sini kita sudah bisa membuat menambahkan page baru. Nah, ini sudah kita sudah masuk ke yang bagian terakhir menggunakan untuk templating menggunakan Blade. Yang di sini akan lumayan panjang sih. Mungkin sampai sini nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang mau nanya. Dari Mbak Audia. Mungkin kita buka pertanyaan dulu, nggak apa-apa. Pertanyaan dikit mungkin ya. Satu atau dua. Soal yang view ini tadi. Kita lihat dulu, mungkin ada yang bertanya soal yang view tadi. Ini yang di kolom chat nih, Mbak Putri, apa sudah jelas yang tadi yang ditanyakan? Maaf tadi Mbak Putri kan ketinggalan. Apa aja yang ditambahkan di views itu, Mas? Apa aja yang ditambahkan di views? Nah, untuk yang di views-nya ini tadi ditambahkan adalah file-file HTML-nya. Jadi struktur dari halaman yang kita mau munculkan di Laravel ini. Jadi struktur HTML-nya dari misalkan kita ambil dari template atau kita buat sendiri, itu kita buat di dalam folder views ini. Oke, sudah katanya. Ya, terima kasih Mbak Putri, Mas Bintang ya. Sorry, ini selanjutnya dari Mas Hendriana nih. Kenapa harus pakai aset XXX? Kalau langsung tanpa aset XX, apakah tidak bisa, Mas Bintang? Oke. Di sini aset ini adalah helpernya dari Laravel. Jadi kita kalau menggunakan aset ini, itu dia langsung mengembalikan full linknya ke dalam folder aset, public aset ini. Coba kita lihat, kalau kita lihat hasil dari render Laravel ini, kita coba buka di yang bagian linknya. Nah, ini di sini mungkin. Nah, di sini untuk yang bagian bootstrap, CSS-nya bootstrap, itu dia otomatis linknya ke sini. Sebenarnya bisa tanpa aset, tapi kita harus menuliskan ini kayak gini. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan kita ini kan posisinya kita menggunakan di server localhost 127.0.1.8000. Nah, kalau kita ketikkan seperti ini di sini, kita misalkan ketikkan ini di sini, ini sebenarnya bisa-bisa aja, tetap bisa aja terakses. Masih sama, dan di sini juga masih sama. Tapi problemnya adalah kalau kita nanti sudah pindah server, misalkan kita udah akses sudah punya server di www.laravel101.com. Nah, kita harus ganti satu-satu ininya. Depannya ini kita harus ganti satu-satu ke domain kita. Nah, Laravel itu udah menyediakan ini. Jadi kalau kita mau ganti-ganti domain, ganti-ganti server, itu dia nggak mempermasalahkan karena dia akan langsung ngambil full linknya ke file ini. Dan full linknya itu diambil dari domain servernya yang tempat kita deploy Laravel ini. Gitu. Oke, seperti itu untuk yang aset.
Sorry Mbak Audia, masih mute kayaknya. Oh, sorry. Terima kasih. Oke, dari Mas Hendriana mungkin sudah jelas ya tadi ya. Ini mungkin satu lagi kali ya nih Satu dari lagi Mbak boleh. Putri ya. Mbak Putri. Oh, oke, sorry bentar. Dari Mbak Putri nih. Sudah bisa bootstrap-nya, saya baru nambahi aset di line 15. Untuk penambahan atau perubahan yang asetnya tadi di line berapa aja ya Mas ya? Oke. Jadi untuk perubahan-perubahan asetnya itu yang di resource-nya dari HTML. Jadi kuncinya adalah kita lihat di head ini, di bagian head-nya HTML ini, itu biasanya kita impor file-file CSS. Nah, pastikan di situ file-file CSS-nya sudah terimpor dan sudah diubah sesuai dengan link-nya yang sekarang ada di Laravel. Jadi misalkan di bawahnya nanti juga ada CSS lain, misalkan di sini arahnya ke XXX, ke YY. Nah, ini nanti juga harus kita ganti seperti ini. Yang pertama itu yang CSS-nya. Kedua, scroll ke bawah. Biasanya setelahnya struktur HTML-nya, itu ada yang bagian script. Nah, bagian script ini dia yang mengeksekusi pengambilan file JavaScript-nya. Nah, di sini kita lihat link-nya ada di yang src-nya ini. Jadi semuanya yang ada di src ini perlu diganti ke dalam yang tempat aset yang memang sudah ditentukan di Laravel ini.